Mahagotra Tirta Harum, Kabupaten Gianyar menggelar Lokasaba ketiga di Wantilan Pura Pusering Jagat Gianyar. Lokasaba ini salah satunya mengagendakan pengukuhan pengurus baru masa bakti 2022-2027. Lokasaba ketiga Mahagotra Tirta Harum Kabupaten Gianyar dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Gianyar yang didampingi oleh Ketua Mahagotra Tirta Harum Provinsi Bali, pengurus terpilih Mahagotra Tirta Harum Kabupaten Gianyar periode 2022-2027, para penglingsir dan tokoh-tokoh Mahagotra Tirta Harum. Lokasaba ketiga mengagendakan pengukuhan pengurus baru masa bakti 2022-2027 yang terpilih sebelumnya pada acara Pra-Lokasaba. Selain itu, kegiatan tersebut juga mengesahkan rencana kerja 5 tahun ke depan dan laporan pertanggungjawaban pengurus lama. Terpilih sebagai Ketua Mahagotra Tirta Harum Kabupaten Gianyar, Dewa Gede Putra Amarta, yang dibantu sekretaris dan bendahara dan sejumlah orang yang bertanggung jawab atas sejumlah bidang. Ketua Mahagotra Tirta Harum Kabupaten Gianyar, Dewa Gede Putra Amarta mengatakan, Lokasaba ketiga ini bertujuan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan sebelumnya sesuai dengan amanat AD/ART organisasi. Lokasaba ini diharapkan bisa mempersatukan program besar Tirta Harum dimanapun berada, serta meningkatkan serado dan bakti kepada leluhur. Program kerja ke depan sesuai dengan prinsip Trito Karana, terbagi di program kerja di bidang pawongan, pelemahan, dan parayangan. Diharapkan yang pertama adalah persatuan, kami tetap akan tingkatkan ya dengan mendata keseluruhan semeton yang belum terdata. Sudah itu diharapkan dengan adanya terdata yang maksimal, kami akan menyampaikan program. Diharapkan dengan disampaikan program itu bisa kita akan maju dengan kemajuan bersama. Mudah-mudahan atas restu leluhur, ya restu para lelangit, restu pada penggelingsir, kita bisa jaya ke depan semeton itu. Sementara Ketua Mahagotra Tirta Harum Gianyar periode 2015-2022, Dewa Madi Sutonaya mengharapkan pengurus baru bisa melanjutkan program-program yang telah berjalan dan bisa menelurkan program-program baru yang lebih inovatif untuk kemajuan organisasi. Pertama harus melaksanakan Lokasaba di kecamatan, di desa, terus di Dadia, harus terbentuk nih. Nah, yang kedua, sosialisasi tentang anggaran dasar rumah tangga, sosialisasi tentang buku sejarah Mahagotra Tirta Harum, yaitu pembentukan Yowana Mahagotra Tirta Harum, pembentukan Paikatan Pinandita. Sementara itu, Ketua Umum Mahagotra Tirta Harum Provinsi Bali, Anak Agung Gede Putra Wiraguna mengatakan, Lokasaba ini adalah momentum kebangkitan Pasematonan Tirta Harum. Maka dari itu, diharapkan Pasematonan ini makin bersatu, rukun dan harmonis, dan bisa ikut berkontribusi dalam pembangunan di Gianyar. Dengan adanya Lokasaba ketiga Mahagotra Tirta Harum Kabupaten Gianyar, semoga keharmonisan dan kerukunan di antara semeton semakin kuat, kemudian membangkitkan rasa kebersamaan. Pasematonan Mahagotra Tirta Harum Kabupaten Gianyar ke depan juga akan membentuk kepengurusan hingga di tingkat kecamatan dan Dadia. Pendataan juga terus dilakukan terhadap warga Pasematonan termasuk Puro Dadia. Riasa Balik TV.